dan kita akan bermain lagi dengan NLP, oke? Nggak lama lagi karena waktunya sudah cukup sore juga, dan semoga nanti para peserta juga bisa mengikutinya lebih fokus. Langsung saja saya panggilkan dan saya persilahkan waktunya untuk Pak Michelle untuk mengisi seminar pada sore hari ini. Kepada Pak Michelle, saya persilahkan. Silahkan Pak Michelle. Oke, Pak Michelle, bisa dengar suara saya? Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Ibu. Wah, kenapa ini sore-sore kok manggilnya pagi ya? Nah, karena kalau kita sampaikan selamat pagi itu semangat pagi itu selalu ikut membawa gitu ya. Jadi semangat mulai beraktivitas itu harus terus kita bawa, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi sore hari ini kita akan sharing ya, sedikit kita sharing tentang materi yang akan saya sampaikan, yaitu bagaimana menaklukkan, wah ini menarik, menaklukkan lawan bicara tanpa mengintimidasi, ya kan? Menaklukkan lawan bicara tanpa mengintimidasi. Bagaimana caranya itu? Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya share dulu slide-nya. Semoga Bapak Ibu bisa melihat, dan untuk mengurangi resiko jaringan dari tempat saya tidak terlalu baik, nanti saya akan fokus ke slide-nya. Saya akan hide video saya supaya jaringannya cukup lancar. Mudah-mudahan suara saya cukup lancar. Nah, apa yang akan saya sampaikan di sore hari ini adalah bagaimana kita menaklukkan lawan bicara tanpa mengintimidasi. Nah, trik jitu percaya diri mempengaruhi siapapun. Kalau Bapak Ibu lihat di schedule kita sore hari ini, kita punya waktu 45 menit, sangat singkat sekali. Tapi akan saya coba maksimalkan ya, Bapak Ibu, supaya apa yang kita berikan waktu sharing 45 menit di hari libur ini bisa berguna buat kita semua. Makanya saya sebutkan di sini our golden time adalah 45 menit. Nah, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Wah, ini saya lihat pesertanya banyak juga yang saya kenal. Ada teman kerja, ada teman lama ya, teman sekolah, ada teman kuliah. Wah, menarik juga nih, ada hampir 70 orang. Ya, ini kemungkinan nambah terus. Udah 68. Nah, foto ini sudah saya pakai 3 tahun lamanya. Sudah saya pakai. Professional people development sudah kurang lebih 10 tahun ya, saya bekerja dalam sesi training and development. Nah, di setiap training saya selalu menyampaikan profil yang seperti ini. Nah, ini saya menjadi membuat saya lebih semangat supaya Anda semua yang melihat, mendengarkan sore hari ini terinspirasi oleh wajah artis ini ya. Saya berharap artis ini semakin lama semakin mirip dengan saya ya. Ini dulu saya yang sangat ngefans ya sama istrinya, namun karena dia sudah menikah, saya harap wajah dia semakin lama semakin mirip dengan saya ya. Oke, jangan terlalu serius di hari Minggu ini, kita santai-santai saja sambil sore-sore. Bapak Ibu silakan seruput kopinya, tehnya, cemilannya, dan biarkan sore hari ini boleh semakin bermanfaat buat kita semua. Oke, itu saja perkenalan dari saya. Saya sudah berkeluarga dengan 1 istri dan 1 putra berumur 1 tahun. Oke, kalau saya mau tunjukkan di sini ya beberapa fakta, Bapak Ibu. Slide saya di sini, saya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas ya. Kalau kita lihat sekarang, banyak sekali ya teman-teman teknik-teknik berkomunikasi. Kalau Anda ikutin training, ya kan, belajar, itu banyak sekali teknik-teknik berkomunikasi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semuanya
berkaitan hanya sebatas tentang teknik. Oh, ternyata tidak. Makanya di sesi training ini kita akan bahas satu sisi lain yang sangat berpengaruh, yaitu tentang people skill. Nah, banyak sekali kalau Anda lihat di sini, Bapak Ibu rekan-rekan, banyak pemimpin yang punya jabatan, punya kekuasaan, namun tidak dapat menggerakkan timnya untuk melakukan apa yang diinginkan dengan baik. Ya, dia punya jabatan, jadi mungkin memerintah timnya hanya dengan kekuasaan, dengan power, ya. Tapi ya timnya tidak akan bekerja dengan baik. Apapun profesi Bapak Ibu saat ini. Banyak juga sales, ya, sales apapun yang punya produk yang bagus, jasa yang bagus, namun tetap ujung-ujungnya gagal meyakinkan orang untuk membeli produk atau jasanya. Banyak juga pasangan yang memulai hubungan dengan romantis, ya, dengan saling menyayangin. Namun di tengah-tengah karena adanya kegagalan dalam berkomunikasi, miskomunikasi, pada akhirnya berakhir dengan kegagalan, bahkan perceraian, ya. Itu yang terjadi. Padahal masalah utamanya adalah sebenarnya di komunikasi, Bapak Ibu. Nah, makanya di sini saya bawa ke teman-teman satu penelitian dari Carnegie Institute of Technology, ya. Mereka bilang bahwa berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa kesuksesan seseorang itu 85% dipengaruhi oleh people skill-nya. Apa itu people skill? Yaitu skill bagaimana seseorang bisa membangun hubungan dengan orang lain dan mempengaruhi orang lain. Dan yang belum banyak orang tahu bahwa technical skill itu ternyata hanya dari survei ini, ya, berpengaruh 15% terhadap kesuksesan seseorang. Nah, itulah kenapa banyak orang yang, ya, meskipun dia sudah menguasai skill yang baik, ya, mengerjakan satu pekerjaan, skill membuat suatu barang dengan bagus, skill memberikan jasa yang bagus, tapi tetap produk dan jasanya itu tidak dibeli orang. Begitu juga yang tadi saya ceritakan di awal, banyak pemimpin yang punya skill yang bagus, ya, tapi dia gagal membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya, dengan timnya, karirnya nggak bisa naik ke level yang lebih tinggi. Pasti Bapak Ibu ada menemui hal yang seperti itu di tempat Anda bekerja, di perusahaan Anda, ataupun di tempat usaha Anda. Ada orang yang udah jago-jago, udah keren-keren banget skillnya, tapi kok levelnya di situ-situ aja. Ada masalah apa ya? Bisa jadi salah satunya adalah masalah people skill, ya. Dia gagal meyakinkan atasannya, leadernya, dan sebagainya, macam, ya. Oke. Saya kemarin beberapa hari yang lalu, ini kalau saya mau cerita ke Bapak Ibu, ya, sebagai seorang suami yang baik, saya mengantarkan istri saya ke salon, ya kan? Ada yang pernah antar istri ke salon sini? Pasti ada, ya. Oke. Walaupun saya tidak nyalon, oke. Pada waktu istri saya sedang diatur lah, ya, rambutnya di salon begitu, ya. Jadi yang nyalon ini, hairstylistnya ini umurnya udah cukup senior, ya, 45-an ke atas, ya. Seketika pada waktu itu istri saya nanya, Mas, udah berapa lama jadi hairstylist? Udah berapa lama kerja di salon, itu bahasanya. Oh, saya dari masih muda udah di salon, Mbak. Loh, Mas kenapa nggak buat salon aja, buat usaha salon? Wah, saya sambil mengupingnya saya dengar, loh, apa nih jawabannya? Dia bilang, oh, saya sudah pernah nyoba, tetapi saya nggak sabar ngurusin orang-orangnya, nggak sabar ngelolanya, ya. Tutup, akhirnya saya balik lagi ke sini. Nah, kalau kita lihat dari cerita singkat itu, punya skill nggak si Bapak itu? Punya. Dia udah bertahun-tahun sangat lihai tangannya dalam mengolah rambut, ya, ngatur rambut itu lihai sekali. Tapi ada hal yang dia tidak miliki, ya. Mungkin pada saat dia mencoba merintis usaha tersebut, ya, dia gagal meyakinkan, memanage orang, ya, mempengaruhi teman bicara, mempengaruhi timnya untuk sama-sama membuat usahanya tersebut maju. Makanya Bapak Ibu, pastinya hal-hal yang seperti ini, yang masalah seperti ini saya
ingin kita semua ataupun Bapak Ibu mengalami hal tersebut. Makanya di sore hari ini kita coba belajar ya, mempengaruhi orang lain, ya, melakukan apa yang kita inginkan itu tanpa terintimidasi. Artinya lebih dengan cara yang sukarela. Jadi dengan cara yang halus ya, dengan lebih elegan. Oke, nextnya. Nah, sebelum belajari ya teknik-teknik yang mau saya sharing di sore hari ini, kita harus tahu dulu nih, Bapak Ibu ya, rekan-rekan, prinsipnya. Karena kalau Bapak Ibu memahami landasan, prinsip dasar, Bapak Ibu akan lebih mudah ya mempraktekkan teknik apapun itu dengan sangat baik. Ya, begitu juga dengan mempengaruhi orang lain. Banyak yang memberikan teknik-teknik cepat A, teknik cepat B, teknik cepat akrab dengan orang lain, teknik membaca pikiran orang lain. Nah, banyaklah tekniknya, ya. Tapi pada saat satu ketika teknik yang dia pergunakan, dia coba pakai itu gagal, terus bertanya-tanya, loh ini tekniknya nggak bagus ya? Atau tekniknya yang nggak ampuh, atau tekniknya yang udah nggak update. Nah, malah menyalahkan. Padahal bisa jadi prinsip dasarnya itu yang terlewatkan, ya. Oke, makanya ada 3 prinsip dasar yang saya catat di sini. Yang pertama, ya, kira-kira nih, ya. Yang pertama, dimulai dari sebuah tujuan yang jelas, dimulai dari sebuah goals yang jelas. Kira-kira nih kalau saya mau cerita nih ke Bapak Ibu, kalau Anda lah, ada seseorang atau Anda atau saya mau naik taksi, berhentiin taksi. Naik, masuk nih ke taksinya. Terus, apa yang pertama kali ditanyakan oleh supir taksinya? Pak, Bu, mau kemana? Kemana tujuannya? Pasti itu yang ditanya, ya. Gimana kalau Anda tiba-tiba jawab, aduh, terserah Bapak aja deh. Antar aja saya ke tempat yang enak. Wah, ya kan? Ke tempat yang enak, ya. Ya sudah, Kak cerita, jalanlah mereka, ya. Sang driver membawa Anda, ya, penumpang tersebut, terus sampailah ke satu tempat. Sampai ke satu tempat, loh, tempatnya kok remang-remang, ya kan? Ternyata tempat itu tempat mantap-mantap ya, teman-teman, tempat kicep-kicep ya. Nah, bagaimana reaksi Anda? Nah, ini saya mau lihat wajah-wajahnya nih. Apakah Anda senang atau tidak ya? Harusnya ya. Oh, saya lihat wajahnya, oh ternyata pada nggak senang ya. Ya betul. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu ya. Kenapa itu terjadi? Karena dari awal kita tidak set tujuan yang jelas. Sebenarnya mungkin Anda inginnya ke tempat yang enak, itu tempat kuliner yang enak, ya kan? Jadi kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, ya, kalau Anda nggak tahu Anda mau kemana, Anda nggak akan pernah sampai kemana-mana, gitu loh. Jadi jangan protes, ya kan? Kalau Anda nggak tahu apa yang Anda mau, apa yang akan Anda capai, Anda nggak akan pernah mendapatkan apapun, gitu, ya. Jadi begitu juga kalau Anda ingin mempengaruhi orang lain, kalau Anda nggak punya tujuan yang sudah di-set dari awal, Anda nggak akan bisa mempengaruhi orang lain itu, bahkan menaklukkannya, kan begitu. Oke, kalau misalnya nih, contoh Anda seorang tenaga pemasar, seorang sales, ya, Anda berangkat dari rumah, mau ketemu calon customer, mau ketemu prospek, ya, tujuan pertama kali pada saat Anda berangkat, udah Anda set belum? Udah jelas belum apa tujuannya? Kalau hanya, ya saya hari ini cuma mau, mau yang penting saya ketemu aja, yang penting saya punya aktivitas, ya kan, yang bisa dilaporin ke leader saya, yang penting saya ketemu orang, apakah hasilnya akan optimal, Bapak Ibu? Saya rasa enggak ya. Makanya pertama kali pastikan dulu apa yang ingin Anda capai ketika Anda ingin ketemu orang, siapapun orang itu, ya, calon customer kah, ya, calon mertua kah, ya kan, calon pasangan kah, ya kan, calon atasan, ya, apapun, ya, siapapun, ya, set dulu apa tujuan yang ingin Anda capai. Paling simpel gini ya, Bapak Ibu.
kalau saya mau ketemu orang, maka tujuannya adalah emosi apa yang ingin saya munculkan dari dirinya ketika bertemu dengan saya, gitu ya. Nanti coba kita bahas nextnya seperti apa. Yang kedua saya catat di sini adalah membangun hubungan, ya. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ya, kita nggak bisa pengaruhin orang lain jika tidak punya hubungan yang baik dengan orang tersebut, betul nggak? Pasti betul. Maka tugas pertama yang harus kita lakukan adalah ya ini, membangun hubungan yang baik dengan orang tersebut. Ada 3 teknik nih yang saya sampaikan buat Bapak Ibu. Yang pertama, waduh, ini orang Korea. Kenapa saya ambil gambar Korea ya? Karena banyak sekali orang yang suka nonton Korea ya sekarang ya. Tuh, kan? Banyak yang lebih suka orang Korea ya. Ya, seperti saya, wajah-wajah Korea. Oke, yang pertama, senyuman yang tulus. Tidak ada orang yang tidak terpengaruh dengan senyuman. Tidak ada orang yang tidak terpengaruh dengan senyuman. Ya, ketika kita kasih senyuman nih kepada orang lain ya, mungkin Anda pernah nih disenyumin orang lain, padahal Anda gak kenal. Ya kan, spontanitas tuh Anda juga senyum ya kan, tersenyum tersipu gitu ya. Ketika kita kasih senyuman yang terbaik buat orang lain, pasti orang tersebut akan membalas senyuman kita nih. Maka sebelum kita melanjutkan mempengaruhi orang lain, ya menaklukkan orang lain, yang pertama yaitu Bapak Ibu, berikan dulu senyuman yang terbaik, senyuman termanis Anda. Ya. Yang kedua, aduh ya ini lebih jadul lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi saya suka sih sama EFSA ini ya, karena di zaman saya ini sangat terkenal ya, melebihi boy band sekarang ini. Ini cikal bakal band-band yang sekarang seperti CCC ya. Yang kedua, saya singkat ya, Covert Conversational Control. Oh ya, Bapak Ibu jangan khawatir buat yang sudah registrasi. Nanti saya akan share PDF-nya ya materi ini. Jadi Bapak Ibu bisa baca-baca kembali ya. Jadi jangan khawatir. Mungkin apa yang mau Anda catat ya silakan gitu ya. Covert Conversational Control ya. Yaitu sederhananya dengan teknik ini kita bisa mengontrol state ya, kondisi lawan bicara kita. Oke, jika kita bertemu dengan orang yang baru pertama kali kita temui, jangan pernah mikir kalau kita sedang menemui orang asing, Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jika Anda punya pikiran bahwa yang Anda temuin adalah orang asing, maka teman bicara atau orang yang baru Anda temui itu akan merasa bahwa Anda adalah orang asing juga. Ya kan? Pastinya kalau udah ngerasa asing, ya pasti nggak akan terjadi keakraban. Oke, maka yang harus kita setting, yang harus Anda setting dalam pikiran ataupun dalam state Anda adalah seakan-akan Anda sedang menemui teman akrab nih, ya. Menemui teman akrab. Jadi teman akrab ini bukan istri, ya, bukan pasangan, bukan anak, gitu. Jadi benar-benar teman yang akrab. Oke, jadi kalau ingin ketemu prospek, ingin presentasi, ingin PDKT, ya, buat yang masih jomblo, ya, adalah yang harus pertama kita lakukan adalah membayangkan nih, ya, supaya terjadi keakraban kita harus bayangin seseorang yang sangat akrab dengan Anda, dengan kita, ataupun sangat dekat, ya, dengan catatan yang tadi, bukan pasangan, bukan anak, ya, jadi benar-benar orang yang akrab, ya, bisa sahabat, bisa teman. Coba bayangkan bagaimana rasanya pada saat Anda sedang bercanda dengan rekan yang akrab tadi, dengan sahabat Anda, ngobrol tanpa beban, ya, bisa sampaikan apapun, nggak ada halangan, ya, nggak ada batasan, Anda bisa membayangkan melihat wajahnya, ya kan, senyumannya, ya, Anda juga bisa merasakan begitu dekat, sampai dengan Anda bisa merasakan kehangatan dari rekan Anda itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memperkuat rasa itu sampai dengan menyeluruh seluruh tubuh Anda gitu. Jadi rasanya itu benar-benar gue lagi dekat nih, lagi ada di dekat teman akrab gue.
teman akrab saya, lagi nyaman banget ngobrol. Nah, ketika udah terasa bahwa Anda sudah berada dekat dengan teman Anda bisa kunci ya. Dan katakan dalam hati Anda, kapanpun saya ingin mengakses perasaan yang akrab dan bersahabat ini, hanya dengan meniatkannya saja, saya akan bisa merasakan ini, dan orang lain yang saya ajak bicara bisa merasakannya pula. Nah, ya itu ketika Anda melakukan ini di depan prospek Anda pada saat Anda mau presentasi, Anda cukup meniatkan seperti tadi, dan rasa itu, aura Anda akan memancar dan dirasakan oleh teman bicara Anda, oleh pendengar Anda, sehingga proses presentasi Anda, proses komunikasi Anda itu akan sangat-sangat menyenangkan ya. Seperti ya bicara dengan teman akrab Anda bisa sangat confident, percaya diri, ya kan, tidak minder, merasa bahwa ini sedang ngobrol sama teman akrab. Nah, coba deh Bapak Ibu bayangkan nih, satu nama ya, coba Anda bayangkan satu nama. Kalau Anda punya pulpen, boleh tulis ya. Tuliskan satu nama orang yang sangat dekat dengan Anda. Satu nama orang yang sangat dekat. Atau kalau Anda nggak punya pulpen, pikirin deh. Taruh di sudut sebelah kiri ya, pikiran Anda. Taruh satu nama orang yang sangat dekat dengan Anda. Bukan pasangan ya, bukan pasangan, bukan anak. Sudah? Kalau sudah, saya asumsikan sudah. Tuliskan lagi, taruh di tengah. Satu nama orang yang hubungannya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja gitu ya, nggak terlalu dekat ya, tapi biasa-biasa aja. Usul lah ya. Kalau sudah, nah, taruh satu nama lagi nih di sebelah kanan yang hubungannya nggak terlalu baik. Ya nggak sampai berantem tonjok-tonjokan sih, tapi ya yang hubungannya nggak terlalu baik lah. Nah, saya rasa Anda Bapak Ibu udah punya 3 nama nih ya. Satu yang sangat dekat, satu yang so-so, yang sedang-sedang aja, satu lagi yang hubungannya tidak baik. Oke, dari 3 orang tersebut, kira-kira orang mana yang mau membantu Anda? Orang mana yang mau membantu Anda kira-kira? Ya, pasti adalah orang yang paling Anda rasa dekat, betul ya, Bapak Ibu ya. Oke, Anda boleh mungkin kalau Anda malas ribet unmute, Anda boleh chat di merespon dengan chat ya di bagian chat. Oke. Terus saya tanya lagi nih. Dari ketiga orang tersebut, kira-kira orang mana yang mau membantu Anda? Ya. Orang pertama juga ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada basicnya, pada dasarnya punya hubungan yang baik. Jadi karena udah punya hubungan yang baik, maka orang itu akan mudah percaya, begitu ya. Maka sebelum Anda mencoba mempengaruhi orang lain, ya, kita harus buat orang tersebut merasa teman-teman, merasakan apa? Merasa memiliki hubungan yang baik, begitu ya. Oke. Yang ketiga, sebentar. Ya, yang ketiga. Nah, ini dia ya. Orang sangat menyukai nih, Bapak Ibu ya. Orang sangat menyukai, sangat mencintai manusia itu pada alamiahnya, sangat mencintai dirinya sendiri. Ya, sangat mencintai dirinya sendiri. Coba kita ingat ya, kalau kita baru nongkrong, mungkin baru jalan-jalan, ketemu teman-teman ya, ataupun baru ada acara, kondangan, ataupun ada reunian, terus kalau sekarang kan nggak zaman foto album ya, pasti langsung lihatnya di Instagram, di Facebook ya, kita lihat ada postingan, foto-foto ya kan. Coba Bapak Ibu ingat ya, pada saat Anda melihat postingan foto-foto tersebut, ya, kalau di postingan tersebut, di gambar tersebut nggak ada muka Anda ya, pasti Anda akan cepat itu swipe-nya, ya kan, next, gitu ya. Tapi pada saat di foto itu ada muka Anda, ya, pasti Anda akan stop ya kan, Anda lihat dulu ya kan, Anda zoom ya, Anda perhatikan, waduh, saya agak gemukan ya di foto ini, aduh ya,
lengan saya agak gede ya di sini. Ya kan? mungkin mungkin kita pernah merasakan seperti itu ya. Nah, begitu memang alamiahnya Bapak Ibu. Orang sangat mencintai dirinya tersebut, ya kan? Nah, kalau contoh lain nih, ya, contoh lain. Kalau pada saat Anda sedang dalam perjalanan ya di bus atau di kereta ya kan. Terus Anda ketemu nih lawan bicara, teman bicara yang Anda belum kenal sebelumnya, tapi Anda dengar-dengar nih, logat bicaranya kok tidak terasa asing ya, kok mirip saya ya gitu ya kan. Oke, terus Anda coba tegur ya, buka percakapan. Oh, ternyata sama-sama dari Sumatera nih, sama-sama dari Medan. Sama nih. Anda pasti satu ding, udah mulai merasa naik satu level, mulai merasakan kenyamanan naik, ya kan? Ngobrol. Ternyata asal kotanya sama nih. Di Sumatera Utara itu ada kota namanya Siantar ya. Sama-sama dari Siantar. Ngobrol lanjut lagi. Ternyata sama-sama suku Batak. Ngobrol lebih lanjut lagi. Nah, kalau di suku Batak itu dia ada kayak satu rumpun marga yang masih kekerabatannya masih sangat dekat lah ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau sudah seperti itu akan sangatnya nyaman. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu. Sama-sama dari Jawa Tengah misalnya ya, sama-sama dari Kalimantan. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah menemukan kesamaan, saya yakin di perjalanan itu Anda akan nggak berasa ya. Anda akan nyaman dan misalnya pun Anda mau ke toilet gitu kan. Mas, Bu, ya saya titip barang saya dulu ya gitu. Bayangin menitipkan barang pada orang yang nggak pernah ditemuin gitu. Kalau tidak ada rasa nyaman ya, rasa percaya itu tidak akan terjadi Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa Bapak Ibu lakukan di mirroring. Ada juga ya, mungkin kita tidak bisa bahas secara detail. Anda juga bisa melakukan yang namanya menyamakan gerakan. Lakukan gerakan-gerakan yang sama dengan lawan bicara Anda. Nah, tapi ini harus hati-hati Bapak Ibu ya. Harus dilakukan dengan cara yang halus dan tidak kentara ya. Jangan sampai ia merasa bahwa Bapak Ibu sedang mengikutinya. Ini banyak yang gagal di sini nih. Ya, mencoba melakukan mirroring tetapi melakukannya kentara banget. Jadi orang jadi ngerasa, lu niru gua ya gitu ya. Jadi halus, jangan langsung. Misal nih, lawan bicara Anda sedang melipat tangan, ya, jangan serta-merta pada saat dia melipat tangan, Anda langsung ikut melipat tangan, tidak. Mungkin Anda bisa sambil meresponnya, menjawab apa yang dia sampaikan, sambil perlahan-lahan Anda ikut menekuk tangan Anda, melipat tangan Anda, ya, beri jeda beberapa saat, ya, ketika dia melakukan hal tersebut, ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu selain gerakan fisik yang tadi saya sampaikan, Anda bisa tiru logatnya, tapi ini juga Bapak Ibu harus berhati-hati ya, jangan menirukan kalau Anda tidak mampu menirukan gitu ya. Karena contoh, jangan menirukan logat bicara dari orang Jawa misalnya ya. Kalau Anda memang nggak bisa gitu loh. Jangan menirukan logat Palembang kalau Anda memang tidak terbiasa, tidak pernah, tidak bisa menyamakan logat tersebut ya. Nanti bisa jadi teman bicara Anda atau lawan bicara Anda menangkap bahwa Anda sedang mengejek dia seperti itu. Ya, jadi perlu dihindari. Jadi yang secukupnya saja. Ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ya, bersikaplah fleksibel dalam berkomunikasi. Pada saat Anda berkomunikasi ataupun berbicara dengan lawan bicara, bersifatlah fleksibel. Ya, contoh nih, ada satu tim, coba Anda bisa refleksikan ke Bapak Ibu masing-masing. Ada satu tim, saya ambil satu tim penjualan yang nggak pernah achieve target. Kalau ditanya nih sama HRD, tanya manajernya, kenapa ya timmu nggak achieve ya, jelek pencapaiannya. Kenapa?
sang manajer bilang, aduh, ini orang-orangku jelek-jelek semua, keras kepala semua, nggak pemalas semua, ya, semua saya sudah lakukan, tapi memang bebal, susah diatur. Nah, singkat cerita, sang manajer pun resign, ya, pindah dan diganti manajer yang baru. Dengan orang-orang yang sama, loh, kok hasilnya berbeda? Ya, tiba-tiba tim itu selalu achieve target, ya, berubah, ya, semangatnya luar biasa, mengejar reward-reward yang diberikan perusahaan. Nah, sangat berubah sekali. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang salah di sini? Siapa yang salah? Ya, apakah memang orang-orang yang nggak bisa diatur, ataukah manajernya yang tidak paham bagaimana mempengaruhi timnya? Nah, saya rasa dalam contoh ini manajernya tidak berhasil, ya, mempengaruhi timnya, Bapak Ibu, ya. Jadi prinsipnya adalah, kalau saya catat di sini, ini dari Dr. Richard Bandler, before you persuade others, you have to persuade yourself. Sebelum Anda berusaha meyakinkan orang lain, Anda harus berusaha meyakinkan diri Anda sendiri. Maka prinsipnya itu nggak ada orang, ya, tidak ada orang yang tidak bisa dipengaruhi. Hanya kita saja nih, ya, Anda saja yang kurang fleksibel. Jadi ketika satu cara belum berhasil, cari cara yang lain, ya. Ketika mendekati seseorang tidak berhasil, cari cara yang lain, ya. Lakukan cara yang lain itu, cari cara lain yang tersebut sampai berhasil. Nah, kalau udah berhasil gimana? Apa yang kita lakukan? Pertahankan cara itu sampai cara itu tidak berhasil lagi. Nah, kalau udah nggak berhasil, cari cara yang baru. Nah, seperti itu terus, ya, Bapak Ibu. Jadi jangan mentok di satu cara, bersikaplah fleksibel, selalu coba cari cara yang baru. Nah, untuk itu di sini kita belajar, ya, bagaimana membentuk, ya, keyakinan internal kita dari diri kita. Di sini kita belajar untuk menangkan diri sendiri dulu, Bapak Ibu, ya. Mengalahkan rasa tidak pede, ya, ketakutan ketika kita bertemu dan berusaha meyakinkan orang lain, membentuk mindset, saya mampu nih mempengaruhi, bahkan menaklukkan siapapun lawan bicara saya. Ya. Seorang sales itu tidak dapat menjual bukan karena produknya yang nggak bagus, bukan semata-mata karena itu, bukan karena jasanya yang nggak bagus. Bisa jadi karena salesnya tidak punya identitas, ya, yang baik, ya, nggak punya kepercayaan diri yang baik, dan tidak punya tidak punya keyakinan, ya, keyakinan internal yang baik. Nah, untuk itu ada tiga hal sebenarnya yang harus dilakukan. Yang pertama sudah saya sampaikan tadi, tujuannya itu harus jelas. Saya ketemu orang itu mau ngapain? Saya mau nasihati, ini kalau Anda orang tua, ya, parents di sini, kalau saya mau nasihati anak saya, itu tujuannya apa? Saya mau coaching tim saya, itu tujuannya apa? Ya, itu harus jelas dulu di awal. Kedua, tentukan identitas diri, ya. Kalau Anda ingin menjadi pemasar, tenaga pemasar, ya, mau jadi tenaga pemasar yang seperti apa? Kalau Anda ingin jadi manajer mau jadi manajer yang seperti apa? Kalau Anda, Bapak Ibu, ingin menjadi pengusaha, mau jadi pengusaha yang seperti apa? Kalau Anda seorang guru, ingin jadi guru yang seperti apa? Kalau Anda adalah seorang ibu, seorang orang tua, ya, ingin jadi orang tua yang seperti apa? Ya. Kalau Anda karyawan, ya, ingin jadi karyawan yang seperti apa? Ini harus Bapak Ibu tanamkan. Saya mau jadi sales yang sangat lihai, ya, meyakinkan calon pembeli saya ingin jadi karyawan yang penuh dengan kesuksesan, ya. Berikan sebuah identitas dalam diri Bapak Ibu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Terus yang terakhir adalah akses SDP, ya. Akses sumber daya pendukung. Nah, ini saya belum sempat kasih gambar, ya. Akses sumber daya pendukung untuk penguraian orang lain, karena
kita tahu semua dan kita yakin bahwa sesungguhnya segala sumber daya yang kita butuhkan untuk mempengaruhi orang lain ataupun sumber daya apapun yang menjadi tantangan dalam hidup kita saat ini, sebenarnya sumber daya tersebut sudah ada, ya. Jadi kita sebenarnya lahir itu dengan spek yang mumpuni, ya, spek yang cukup gitu loh. Tinggal potensinya bisa kita keluarkan atau enggak, ya. Kalau Anda merasa Anda tidak bisa mengeluarkannya, Anda bisa menciptakannya, atau Anda bisa lihat contoh dari orang lain, menduplikasikannya. Apapun profesi Anda, itu bisa dilakukan. Jadi untuk membentuk internal belief-nya, buat set goals yang jelas, ya, tentukan identitas diri Anda, dan yang terakhir akses sumber daya pendukungnya. Nah, ini yang pertama kali Anda perlukan. Saya agak lebih cepat supaya nanti ada beberapa contoh yang menarik di belakang. Yang kedua adalah keyakinan eksternal, ya, external belief. Yang pertama, kalau Bapak lihat di sini berkaitan dengan external belief, di sini kita akan belajar cara mempengaruhi orang lain, mulai dari bagaimana menarik perhatian lawan bicara untuk bisa fokus kepada Bapak Ibu. Oke, lalu kita belajar membangun sebuah hubungan yang baik, bahkan dengan orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Lalu kita belajar bagaimana mempengaruhi emosi seseorang, ya. Jadi semua orang itu bisa mempengaruhi, ya, mempengaruhi emosi seseorang. Kenapa ini penting kita bahas? Betul, ya. Karena keputusan seseorang, ya, segala keputusan seseorang itu lebih banyak, Bapak Ibu, dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya dibandingkan dengan logikanya. Makanya kalau saya pernah dengar ini, ya, biasalah teman-teman yang berjenis kelamin wanita ini kan sering cerita-cerita, ya kan, gue sebenarnya nggak butuh loh tas ini, gue nggak butuh kosmetik ini, tapi kemarin karena lagi promo jadi apa ya, jadi pengen beli aja gitu, ya. Dia nggak butuh, ya, nggak butuh kosmetik lipstick itu, dia nggak butuh tas itu, dia nggak butuh baju itu, ya, tapi nggak tahu ya kenapa gue beli, ya, gue juga bingung kenapa. Nah, Anda yang wanita mungkin pernah merasakan hal seperti ini, tapi itu tidak mengejutkan karena memang lebih banyak keputusan itu diambil berdasarkan emosi. Nah, makanya kita harus, ya, pintar memainkan emosi. Oke, dan yang terakhir, kita belajar memasukkan pesan-pesan terselubung, ya, sehingga orang yang kita teman bicara, lawan bicara kita, mau melakukan apa yang kita inginkan dengan sukarela, tanpa dia merasa ditekan ataupun intimidasi, ya. Oke, nah, pertama, pusatkan perhatian Anda pada subjek bicara. Nah, ini kita bicara bagaimana mempusatkan perhatian pada subjek Anda. Bayangin nih, Bapak Ibu, pada saat Anda sedang presentasi, ya, Anda pasti pernah merasa, oh, tiba-tiba yang mendengarkan presentasi Anda itu sibuk malah main HP, ya, sibuk lihat-lihat HP. Nah, kemungkinan itu besar jadi deal atau closing nggak? Saya rasa kemungkinannya jadi kecil, ya. Kenapa? Karena dia nggak fokus nih, Bapak Ibu. Maka yang harus di sini, yang harus pertama kali kita lakukan adalah di poin pertama, ya, grab attention subjek bicara Anda. Kedua, Anda tadi sudah dengarkan share-nya tentang bagaimana membangun sebuah hubungan yang baik. Jangan buru-buru closing, Bapak Ibu. Jangan buru-buru mikirin langsung sold, ya. Jangan langsung mau penutupan penjualan. Jangan buru-buru datang langsung mau minta tanda tangan, ya. Minta ini itu. Bangun dulu hubungan yang baik lah, ya. Karena hubungan yang baik membuat Anda semakin mudah mendapatkan apapun dari orang lain, bahkan tanpa diminta, ya. Oke. Sebelum menawarkan sesuatu, Bapak Ibu, sebelum Anda menawarkan sesuatu, naikkan dulu emosinya, ya, turunkan logikanya, gitu, ya. Bukan, jadi di sini sih banyak orang bilang, wanita itu pinter banget, ya, mainkan perasaan, ya. Bukan berarti hanya perempuan, ya, Bapak Ibu, yang
bisa jago di sales ya. Mereka memang pintar turunkan emosi ya, turunkan perasaan. Tetapi di sini kita bisa pelajari semua ya. Belajar naikkan emosi dulu dan turunkan logika. Ada penelitian menyebutkan bahwa keputusan orang membeli itu dipengaruhi banget oleh ya, itu berdasarkan penelitian ya Bapak Ibu. Seperti contoh yang udah saya sampaikan. Jadi contoh orang beli kosmetik. Sebenarnya dia beli itu apanya sih? Contoh ya beli kosmetik lah apa ya? Saya nggak kurang tahu apa nama kosmetik, lipstick kah, eyeshadow kah. Sebenarnya bukan murni barangnya itu yang dia beli ya, tetapi yang dia beli adalah feelingnya. Nah, makanya kita harus menekankan ketika dia pakai ini ya, dia akan terlihat cantik ya, dia akan terlihat lebih awet muda. Nah, itu kata-kata yang indah ya, lebih awet muda ya. Terus apa namanya, dia terlihat lebih seksi. Nah, itu mainkan emosinya, maksimalkan kondisi alamiah ini ya, alamiah orang-orang ini, maka Anda akan mudah mempengaruhi siapapun ya Bapak Ibu. Nah, yang poin keempat yang ada di slide ini, kenapa harus terselubung kan gitu pertanyaannya. Anda bisa sih nyuruh orang dengan cara yang lain, cara yang normal ya. Kalau Anda seorang atasan, Anda mungkin kalau ingin memaksakan ya bisa aja Anda tinggal perintah-perintah ya, bahkan ya maaf bentak-bentak. Nurut nggak? Ya nurut lah ya. Namanya juga bawahan ya, pasti aduh takut dipecat, takut nggak punya pekerjaan ya kan. Terus kalau Anda orang tua mungkin Anda lagi kesel banget sama anak ya, Anda pelototin. Nurut nggak anak-anak? Mungkin saja nurut Bapak Ibu. Tetapi akan ada apa namanya? Ada resikonya. Resikonya itu sangat besar. Bisa dia jadi menyimpan kepahitan dalam hatinya, ya kan? Terus Anda juga habis energi, ya, bahkan mungkin mengeluarkan biaya juga, ya. Maka dengan sharing sore hari ini kita harus merubah ya dengan cara yang lebih halus dan orang-orang bisa sadar bahwa bisa tanpa sadar melakukan apa yang kita arahin gitu ya. Kita buat orang merasa seolah-olah maunya sendiri padahal sebenarnya kita udah set dari awal ya, sudah set dari awal ya. Nanti beberapa saya berikan contoh pola bahasa hipnotik ya. Saya hanya pilihkan beberapa teman-teman karena mengingat waktu juga. Oke, nah ini membuat orang mengatakan ya, membuat orang mungkapkan ya pada apapun yang Anda minta. Ya, mungkin Anda pernah dengar anak Anda bilang ya, buat Bapak Ibu yang sudah punya anak, mungkin Anda pernah bilang, anak Anda pernah bilang gini, "Pak, Ma, Adek kan udah mandi, Adek udah ngerjain PR, ya, Adek udah ngabisin makanan Adek. Jadi kita pergi ke Ancol ya, Ma, ya. Jadi kita pergi ke mall ya, Ma, ya, Pak." Apa yang bisa Anda jawab ketika anak-anak mengatakan seperti itu? Pasti Anda akan spontanitas ya, cenderung spontanitas mengatakan iya, ya. Kenapa? Ya, karena udah di set seperti itu ya. Kalau apa namanya? Coba deh kita bandingkan. Kalau tiba-tiba anak Anda datang, "Mah, ke mall yuk." Loh, mungkin Anda bisa jawab, "Oh, nanti aja. Ya, Nak, besok aja ya, Dek. Ya, lain kali. Emang mau ngapain sih ke mall?" Nah, gitu panjang ya ceritanya ya. Beda sama yang contoh yang pertama tadi. Terus kalau Anda, ini contoh juga, ini Anda sering ditelepon telemarketing pasti, ya. "Selamat siang, benar ya, selamat siang, benar dengan Bapak Adi?" Ya, Anda akan jawab, ya kan? "Saya Eja ya Pak, A, D, I, betul ya Pak?" Ya kan? Oke, Bapak saat ini masih bekerja di PT ABC Pak? Ya kan? Nah, setelah itu dia akan bilang lagi, "Baik Pak, saya boleh minta waktunya sebentar ya Pak? Boleh ya Pak?" Ya kan? Nah, Anda mungkin tidak sadar ya, tetapi para praktisi ya, pada teman-teman praktisi NLP pasti tahu ini adalah pola pacing leading atau mungkin bisa dikenal juga dengan istilah YESET ya, yaitu menggiring ya
Ke-mute ini Pak. Mas MB ke-mute. Itu Pak. Tes. Oke. Oke, Udah Pak. Oke, maaf ya teman-teman, sampai saya ulangin kali slide ini ya. Sudah kali ya. Oke. Jadi kita men-set di sini ya, di pola pacing leading ini kita set deretan kalimat yang jawabannya menyatakan fakta-fakta yang pasti diiyakan. Ya, seperti contoh tadi yang di telemarketing, betul, dengan Bapak Adi, ya, saya Jaya Pak, ADI, ya kan? Terus Bapak betul masih sebagai karyawan Pak, ya, gitu ya. Nah, baru habis itu saya minta waktunya sebentar ya Pak, karena kita udah ya, jadi akan ke bawah itu teman-teman tanpa sadar, ya, gitu. Masuklah dia product knowledge-nya. Nah, pasti Anda yang pernah merasakan demikian, udah di tengah-tengah, udah hampir closing, aduh gimana ya, menolaknya udah nggak enak. Nah, itu salah satu yang dipergunakan sebenarnya adalah teknik ini. Next. Nah, kita coba juga sini, bagaimana nih cara mudah mengontrol emosi pendengar. Nah, tadi kan penting, sangat powerful sekali ya kalau kita bisa kontrol emosi pendengar kita. Nah, kalau saya hanya buat contoh 3, sebenarnya banyak ya Bapak Ibu, banyak bentuknya, tapi mungkin di kesempatan lain kita bisa bahas detail ya, lebih banyak lagi. Yang pertama, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Seperti apa rasanya saat Anda ... ya. Seperti apa rasanya saat Anda ... Nah, di sini pendengar kita harus membayangkan dan merasakan seolah-olah perasaan itu sedang terjadi sekarang, ya. Ketika seorang membayangkan sesuatu, ya, ketika seorang istilahnya future pacing ke depan ataupun sedang regress ke belakang, itu adalah kondisi-kondisi trans ya, yang sangat mudah sekali disugesti. Ini orang-orang pakar hipnotis sangat paham hal ini ya. Orang dibawa ke dalam kondisi yang trans sehingga mudah sekali disugesti. Saya ambil contoh ya, mungkin Bapak Ibu bisa catat ya. Oke. Seperti apa rasanya saat Anda mengendarai mobil idaman Anda ini? Ya. Seperti apa rasanya saat Anda mengendarai mobil Anda? Ketika kita menanyakan ini, ya, contoh di sini Anda adalah seorang sales otomotif ya, Bapak Ibu. Ketika Anda menanyakan ini, maka kita sedang membuat subjek membayangkan sesuatu dan merasakan sesuatu di masa yang akan datang telah terjadi sekarang. Ya. Dan itu sangat powerful banget untuk mensugesti apapun yang Anda inginkan selanjutnya. Ya, seperti apa rasanya saat Anda mengendarai mobil idaman Anda ini, atau seperti apa rasanya saat Anda tidur di rumah yang megah ini, gitu ya, di rumah yang minimalis ini, gitu. Nah, jadi kita coba membuat orang membayangkan, padahal dia belum memiliki, tapi kita coba bawa dia ke future-nya, ya. Jadi dia merasakan, jadi dia bisa berpikir sendiri, gitu ya. Yang kedua, ini bentuk kedua, bagaimana rasanya bila Anda ... ya. Ini akan sangat memainkan emosi seseorang kalau Anda pakai kalimat ini buat lawan bicara Anda. Ini akan memainkan emosi, ya, merasakan sesuatu jika ia melakukan itu. Supaya lebih jelas, Bapak Ibu coba dengarkan contoh ini. Bagaimana rasanya bila Anda presentasi di depan banyak orang dengan percaya diri? Anda pasti akan membayangkan bagaimana Anda rasanya ketika presentasi dengan pede depan orang. Pasti Anda akan kebawa. Rasa ini kita hadirkan sekarang, padahal belum terjadi. Bagaimana rasanya bila Anda menyekolahkan anak Anda ke luar negeri? Wah, pasti ada rasa bahagia, rasa senang, ya kan? Padahal itu belum terjadi, tapi kita hadirkan perasaan itu saat ini. Ya, jadi sangat powerful sekali. Bapak Ibu boleh ambil contoh yang lain. Ya, bisa buat contoh sendiri, maksud saya, dengan bentuk seperti ini.
Ya, sekali lagi nggak usah khawatir, nanti PDF-nya saya bagikan. Yang bentuk ketiga, seberapa titik-titik-titik Anda terhindar dari titik-titik. Nah, ini orang sales asuransi sering pakai juga ini, Bapak Ibu. Saya ambil contoh asuransi, mungkin karena background saya dari asuransi, ya, tetapi bisa diasosiasikan dengan profil apapun, ya. Contoh ini, seberapa aman Pak usaha Bapak terhindar dari krisis ekonomi di masa pandemi ini? Mungkin dia ketemu calon customer yang sangat confidence ya. Oh, saya bisa nih kontrol resiko apapun ya. Saya sudah merasa sudah kondisi keuangan yang sangat baik ya. Anda bisa goncang itu ya. Seberapa aman Pak usaha Bapak terhindar dari krisis ekonomi di masa pandemi ini Pak? Gitu ya. Dia akan berpikir. Nah, mulai berpikir. Banyak sekali nih company yang drop ya, yang turun, yang tidak achieve, bahkan maaf ada yang sampai tutup, bangkrut gitu ya karena kondisi pandemi ini. Seberapa aman dana persiapan pendidikan anak Anda di masa depan ya? Itu bisa kita goncang. Nah, itu untuk mengajak dia berpikir ya, memunculkan perasaan takut akan sesuatu terjadi di masa yang akan datang. Seberapa aman Anda terhindar dari kondisi sakit keras, sakit kritis di masa yang akan datang. Seberapa Anda percaya diri, seberapa Anda merasa yakin. Nah, situ dia mulai berpikir, oh iya ya, gitu. Ya, jadi sangat powerful Bapak Ibu. Ini bisa sangat turunkan emosi pendengar kita. Saya ambil tiga bentuk, masih banyak, nanti Bapak Ibu bisa terima lagi di sesi yang lain. Oke. Ada juga nih Bapak Ibu, saya ambil di sini. Ini adalah kata yang sangat istimewa ya Bapak Ibu, karena bisa buat orang melakukan apapun dengan sukarela. Ini kata ini sering Anda pakai, cuma bisa kita maksimalkan ya. Karena, nah, kata karena ya, kata karena. Dalam buku Influence Science and Practice karya Dr. Robert Cialdini, ada sebuah eksperimen nih Bapak Ibu, saya ceritain bahwa yang menunjukkan sebuah prinsip perilaku manusia. Intinya gini Bapak Ibu, ketika kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita, maka akan lebih besar hasilnya, peluang itu diiyakan ya, ketika disertai sebuah alasan. Ya, dalam eksperimen dokter ini ada sebuah antrian mesin fotokopi ya, karena dulu kan masih apa ya, zaman fotokopi ya di sebuah perpustakaan gitu ya. Oke. Ada 3 kondisi yang dia lakukan. Yang pertama, dia ada eksperimennya seperti ini. Ada orang yang motong barisan ya, motong antrian, terus dia ngomong seperti ini. Saya punya 5 halaman. Boleh nggak saya menggunakan mesin fotokopi ini lebih dulu? Karena saya terburu-buru. Nah, dari contoh yang kondisi yang pertama ini, 94% orang yang dipotong ya antriannya sama dia mengizinkan kok. Ya, silakan. Oke. Nah, dia coba kondisi kedua. Ngomongnya seperti ini. Saya punya 5 halaman. Boleh nggak saya menggunakan mesin fotokopinya? Nah, ternyata memang masih diizinkan, tapi hanya 60% orang yang mengizinkan untuk dipotong antriannya. Nah, ini ada kondisi yang ketiga, Bapak Ibu boleh perhatiin. Saya punya 5 halaman. Bolehkah saya menggunakan mesin fotokopinya lebih dulu? Karena saya ingin memfotokopi. Dan ternyata mengagetkannya 94% itu mengizinkan. Bayangin teman-teman, sebenarnya alasan apa itu ya? Saya punya 5 halaman. Saya ingin menggunakan mesin fotokopinya lebih dulu karena saya ingin memfotokopi. Ya iyalah, semua orang juga mau antri karena mau pakai mesin fotokopi. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, tetapi di sini kita highlight adalah dia menggunakan kata karena. Kalau di kondisi pertama dia pakai karena juga, tapi dia tambahin karena saya terburu-buru. Oke. Nah, di kondisi ketiga dia hanya pakai kata karena dan alasan yang sebenarnya tidak urgent ya. Tetapi mengejutkannya, orang akan mengizinkannya 94%.
Ya, jadi kata karena ini Bapak Ibu sangat ajaib ya, sangat ajaib. Dalam NLP, kata karena merupakan sebuah pola kalimat cause effect yang merupakan pelanggaran metamodel ya, Bapak Ibu. Fungsinya membuat sebuah kalimat itu menjadi masuk akal karena adanya sebab akibat. Ya, untuk membuat permintaan Anda menjadi masuk akal sehingga makin mudah dituruti subjek bicara. Jadi pergunakanlah pola karena titik-titik maka titik-titik. Ya. Ya udah, saya buat contoh yang lain. Contoh Anda sebagai orang tua. Ya, karena minggu depan ada ujian, maka hari ini Adik udah harus mulai belajar lebih giat ya setiap malam. Oke. Karena Anda ingin memiliki mobil yang sangat irit BBM ini, ya, maka mobil yang ini adalah pilihan yang terbaik. Gitu. Karena Anda sangat ingin memiliki hunian yang strategis, tidak terlalu jauh dari pusat kota, maka perumahan ini adalah pilihan yang sangat tepat. Nah, ya kan? Nah, itu powerful sekali, Bapak Ibu. Anda boleh coba lakukan. Ya, oke. Kita punya waktu, udah habis ya, Mbak Salah? Halo. Lanjut Pak. Oh, masih boleh lanjut nih? Lanjut aja. Lanjut aja. Lanjut. Baik. Tanggung Baik. Pak. Oh, nanggung ya? Lagi ya. Oke, sedikit lagi Mo. Oke, nanggung ya, ilmu kan nanti Bapak Ibu baca praktekin berguna sekali, lumayan. Oke, investasi waktu ya. Oke, membuat orang butuh apapun yang Anda tawarkan. Nah, ini kita membuat orang berasa bahwa dia memang butuh apa yang kita tawarkan. Padahal sebenarnya belum tentu loh ya Bapak Ibu, tapi kita men-set demikian. Nah, bentuk yang pertama, saya harus mengatakan kepada Anda, titik-titik. Supaya Anda lebih paham, nanti lihat contoh saya. Saya harus mengatakan kepada Anda, pesan mobil ini sekarang karena stoknya terbatas. Ya. Saya harus mengatakan kepada Bapak bahwa Bapak harus kasih DP sekarang karena minggu depan hari Senin harga naik, Pak. Oke. Saya harus mengatakan kepada Anda beli produk ini sekarang karena promonya akan berakhir hari ini. Wah, itu membuat orang ada urgensi ya, membuat orang butuh ini. Jadi tiba-tiba, waduh ini saya harus ambil keputusan sekarang nih. Nah, gitu ya. Yang kedua, sudah semestinya titik. Contoh, sudah semestinya kita mempersiapkan yang terbaik untuk anak kita. Nah, kita giring orang punyai persepsi yang sejalan dengan kita ini. Udah semestinya ya Pak bahwa kita sebagai orang tua mempersiapkan dana pendidikan yang baik buat anak kita. Sudah semestinya ya Pak kita sebagai kepala keluarga memberikan hunian yang terbaik ya buat anak kita bertumbuh ya. Oke. Sudah semestinya Bapak punya rumah yang nyaman untuk keluarga ya, dan lain-lain ya. Jadi membuat itu seperti sebuah keharusan Bapak Ibu. Menarik sekali ya. Tanpa Anda sering dengar kata-kata ini, ternyata ini sangat powerful sekali. Yang ketiga, saya tahu Anda ingin titik-titik. Nah, ini seolah-olah tahu ya. Ya kan? Seolah-olah Anda udah tahu nih pikiran lawan bicara Anda. Saya tahu Anda ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga. Wih. Ya. Apalagi? Saya tahu Anda ingin segera mengendarai mobil yang super cepat ini. Wih. Saya tahu Anda ingin punya mobil yang irit ini, ya. Jadi ini sangat powerful, ya, membuat orang butuh apapun yang Anda tawarkan, ya. Jadi Bapak Ibu silakan nih coret-coret sendiri. Nanti kalau Anda sudah terima materinya, Anda buat contohnya. Karena apa? Kalau tidak Anda buat contohnya, Anda karang-karang, ya. Nanti nggak akan kebentuk Bapak Ibu. Jadi ini harus terbiasa diucapkan. Ya. Next, menanamkan asumsi ke dalam pikiran seseorang. Menanamkan asumsi. Ya,
asumsi ini bisa digunakan ya Bapak Ibu untuk memasukkan asumsi tertentu ke dalam pikiran seseorang sehingga nih asumsi Anda bisa sama dengan orang yang Anda ajak bicara tanpa ia sadar bahwa ia sedang kita pengaruhi ya. Yang pertama nih, jika saya ya, kita ngajak orang berasumsi ya. Jika saya bisa menunjukkan cara titik-titik, apakah Anda titik-titik? Ya. Seolah-olah ini sedang bertanya apakah Anda mau atau enggak mau. Ya, mau atau tidak mau. Padahal sebenarnya perintah sesungguhnya Bapak Ibu kalau lihat bentuk ini adalah kalimat sebelumnya ya. Ingin memasukkan sebuah asumsi ke dalam pikiran lawan bicara kita ya. Jika saya ingin menunjukkan cara titik-titik, apakah Anda titik-titik? Contohnya, jika saya bisa menunjukkan cara memiliki rumah dengan cepat, apakah Bapak mau mencoba bisnis yang saya tawarkan ini? Ya, perkara Anda mau atau nggak mau itu sebenarnya nggak penting ya. Saya ulangi contohnya ya Bapak Ibu, biar Anda bisa membayangkan. Jika saya tidak menunjukkan, jika saya bisa menunjukkan cara memiliki rumah dengan cepat, ya, cara memiliki uang dengan cepat, apakah Anda mau mencoba bisnis yang saya tawarkan ini? Perkara Anda mau atau enggak di kalimat ini, ya, ini sebenarnya nggak penting. Yang penting adalah asumsi bahwa saya itu bisa kasih jalan yang terbaik nih, ya, peluang bisnis yang terbaik, ya, sehingga memudahkan Anda dengan cepat mendapatkan uang yang banyak, rumah idaman Anda ya. Ya, kita buat statement itu eksis ya dalam pikiran Anda ya, bahwa saya ini ahlinya nih. Saya punya peluang bisnis yang terbaik nih. Anda harus join sama saya. Wah, itu ya. Yang kedua ya, salah satu titik-titik adalah titik-titik. Nah, ketika mengatakan salah satu, berarti kita sudah memasukkan asumsi dalam pikirannya adalah ada hal yang lainnya. Nah, ini tricky sekali ya. Salah satu, berarti ada yang lain kan? Ada banyak dong, ya. Jadi buat orang lebih penasaran. Contohnya nih, Bapak Ibu. Salah satu yang akan Anda sukai dari rumah ini adalah dilengkapi dengan CCTV, ya. Kalau saya katakan ini, berarti ada hal yang lebih menarik, ada hal yang lain dong selain CCTV sebagai fitur rumah ini. Benar nggak? Tapi saya nggak sampai ini tuh, saya cuma sampai ini tuh. Salah satu yang yang akan Anda sukai dari rumah ini adalah rumah ini dilengkapi dengan CCTV. Kita kasih pesan terselubung, banyak loh yang akan Anda sukai kalau Anda beli rumah ini ya, gitu kan. Jadi penasaran. Salah satu yang akan Anda sukai dari training ini ya adalah Anda akan mampu memahami cara mengontrol emosi lawan bicara. Oh, berarti ada yang lain dong, apalagi nih. Nah, orang jadi penasaran. Salah satu yang Anda akan sukai dari produk perawatan wajah ini adalah tidak menimbulkan efek alergi. Salah satu ya Bapak Ibu. Ya, luar biasa ya. Menarik kalau ini, tricky ya. Jadi Bapak Ibu coba lihat postingan di Instagram Esa Organizer ya, yang training sore hari ini. Saya sebenarnya kata-kata captionnya itu saya adopt dari apa yang kita bahas sore ini. Jadi kalau dikombinasikan Anda bisa lihat jadinya seperti itu ya. Oke. Yang ketiga, apakah Anda titik-titik atau titik-titik? Ya, kalimat ini seolah-olah bertanya, memberikan pilihan kepada pendengar ya. Iya kan? Seolah-olah, padahal sebenarnya nggak ada pilihan sih ya. Kita udah menentukan jawabannya ya. Contoh, kalau Anda sering dengar gini, baik Pak, mau bayarnya pakai transfer atau pakai kartu kredit Pak? Mau auto debit atau kartu kredit Pak? Ya, dua-duanya closing ya, seolah-olah kita dikasih pilihan, tapi dua-duanya mengajak kita untuk membeli gitu loh ya. Apakah mau beli produk ini untuk Anda sendiri atau untuk satu keluarga? Nah, sama-sama beli kan, tapi seolah-olah Anda dikasih pilihan. Anda mau beli produk kesehatan ini untuk Anda sendiri Pak atau buat satu keluarga? Nah,
ya? Atau apakah Anda mau beli cash atau cicilan, Pak? Ya, kayak pilihan ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya dua-duanya Anda harus beli gitu ya kan. Nah, itu di set pikiran alam bawah sadarnya seperti itu. Nah, Anda boleh buat contoh-contoh dan Anda akan merasakan keajaiban itu. Oh iya ya, luar biasa ya kata-katanya ya. Oke, ini sedikit lagi. Memerintah orang tanpa orang itu merasa diperintah. Nah, ini juga sering nih, Anda sangat powerful sekali ya. Anda tidak perlu titik-titik sekarang ya. Supaya lebih kuat, Anda lihat contohnya ya. Ini seolah-olah sedang bertanya, Anda mau Anda mau memutuskan sekarang ya, seolah-olah nggak menyuruh, tetapi paling tidak si pendengar harus membayangkan terlebih dahulu ya apa yang kita maksud ya. Anda nggak perlu Pak ngambil keputusan membeli produk ini sekarang. Nah di sini seolah-olah kita nggak menyuruh, tetapi sesungguhnya nih Bapak Ibu ya, sugestinya adalah membuat dia membayangkan membeli produk kita. Dia akan cari alasan dalam pikirannya. Maka saya perlu atau nggak perlu nih beli produk ini. Ketika dia rasa perlu, maka dia akan membelinya dengan sendiri, gitu ya. Jadi Anda nggak perlu ambil keputusan sekarang, Pak, gitu ya. Nah dari situ, kenapa nih? Kok pede banget ya penjual ini? Kok pede banget ya dia ya? Kenapa ya? Wah, dia jadi berpikir ya, merenungkan. Dia perlu nggak ya beli? Nah, kalau dia merasa perlu, ya dia akan beli. Anda nggak perlu gabung bisnis ini sekarang. Pak, nggak perlu gabung bisnis ini sekarang ya. Bapak boleh pikirkan terlebih dahulu. Saya tadi sudah jelaskan manfaat-manfaatnya, benefitnya, ya, membantu Anda untuk capai mimpi secepat mungkin. Nah, ya kan? Anda tidak perlu titik-titik sekarang. Saya tidak menyuruh Anda untuk titik-titik. Nah, ini mirip juga ya dengan pola kalimat ini, seolah-olah kita nggak nyuruh sesuatu, sehingga orang nggak akan menolak dan melakukannya atas keinginannya sendiri. Saya contoh Bapak Ibu. Saya tidak menyuruh Anda untuk tanda tangan sekarang. Wah, ya kan? Kita nggak nyuruh dia tanda tangan sekarang, ya kan? Dia akan membayangkan, perlu nggak ya saya ambil keputusan sekarang? Jadi nggak ngerasa nggak diperintah gitu ya. Ini harus percaya diri, makanya awal kita harus set diri kita percaya diri untuk melakukan ini. Ya, saya nggak nyuruh Anda untuk tanda tangan sekarang, ya kan? Satu lagi, saya tidak akan mengatakan titik-titik karena titik-titik ya. Saya tidak akan mengatakan mobil ini yang paling cocok karena Bapak Ibu bisa mencobanya sendiri. Nah, ya. Jadi kalimat ini nggak akan ditentang loh. Ya, karena saya tidak mengatakannya, namun sebenarnya hal itu tetap saya katakan. Saya tidak akan mengatakan ya, kayak seolah-olah Anda nggak mau mengatakan ya Bapak Ibu, tapi tetap dikatakan. Ya, jadi powerful sekali ya. Oke, ini slide terakhir. Nah, ya kan, slide terakhir saya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita udah membuat orang naik turunin emosi, udah kita membuat orang berasumsi, kita udah buat orang merasakan dekat, ya kan. Nah, kalau kita seorang tenaga pemasar, sales atau apapun, ya, yang terakhir adalah kita harus membuat orang langsung take action apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda perintahkan. Ada 3 di sini juga yang akan saya share ke Bapak Ibu. Ya, di sini kita membuat seolah-olah kita membuat mempermudah ya. Kita membuat orang mudah memberikan respon dengan langsung ya, spontan. Oke. Saat ini juga. Nah, pola ini membuat pendengar merasa sesuatu bisa terjadi tanpa penundaan. Ya, contoh, saat ini juga Bapak dapat mendapatkan cashback ya dari memberi produk kami ini ya. Kalau Bapak Ibu dengar, sugestinya sebenarnya adalah beli produk kami ini ya. Setelah kata saat ini juga Anda tambahkan alasan untuk membeli produk Anda ya. Saat ini juga Bapak dapat mendapatkan cashback dari membeli produk kami ini. Contoh lain. Saat ini juga Anda dapat mendapatkan bonus rapid test ya jika membeli produk kami ini. Saat ini juga Anda akan mendapatkan kupon untuk voucher gratis keliling Eropa. Wah, gitu ya, saat ini juga. Yang kedua, secepatnya. Nah, pola ini Bapak Ibu bertujuan menggerakkan si pendengar ya untuk cepat ambil
melakukan sesuatu. Contoh, sebagai orang tua yang bijak, kita perlu mempersiapkan dana pendidikan secepatnya. Ya, bayangin nih, Bapak Ibu Anda ngomong gini ya, sebagai orang tua yang bijak, kita perlu mempersiapkan dana pendidikan. Ya, nggak ada kata secepatnya di ujung. Ya, akan kesannya biasa aja ya, ya cuma jadi biasa, nggak ada urgensinya di situ, nggak ada keterdesakannya gitu loh. Jadi biasa aja, nggak. Makanya dengan kata secepatnya itu seolah-olah kita polakan hal tersebut jadi sangat penting ya, harus sangat diambil keputusan. Dan yang terakhir, langsung titik-titik ya. Pola ini bertujuan menggerakkan si pendengar mengerjakan sesuatu tanpa menunda. Langsung dapatkan talang air dan kaca film untuk pembelian mobil periode Agustus ya. Langsung mendapatkan 2 buah AC jika Anda membeli rumah ini. Ya. Apalagi ya, buat contoh-contoh yang lain Bapak Ibu ya. Oke, Mbak Sarah. Demikian ya Bapak Ibu. Aduh, sorry, maaf sekali nih Bapak Ibu, saya ambil waktunya sangat panjang ya. Lewat dari 45 menit, tapi saya rasa buat Bapak Ibu yang mendengar, mudah-mudahan ya bisa memberikan manfaat ya, tapi dengan satu syarat. Anda membuat contoh-contohnya sendiri ya, praktek. Nah, itu akan sangat powerful. Saya kembalikan ke Ibu Sarah. Boleh ada pertanyaan kah? Oh ya. Boleh ada pertanyaan kah? Ya, silakan dengan Bapak siapa? Saya dengan Sigit. Halo, sore Halo sore Pak Michael. Salam kenal dengan Sigit ini Pak. Oh iya, Pak Sigit, salam kenal. Iya. Ya, selamat sore semuanya. Pak Michael, ini saya tertarik, itu kan tadi ada beberapa poin, saya catat semua juga, itu untuk internal belief-nya itu kan ada clear goals, ada identitas, dan akses sumber daya pendukungnya. Nah, saya tertarik untuk membahas tentang identitas ya. Nah, gimana sih caranya kita itu membangun identitas, kita itu punya signature. Kalau misalnya kita sebagai seorang penjual, kita sebagai seorang agen asuransi, lah itu kita itu yang harus kita ciptakan itu apa saja ya untuk menciptakan identitas itu. Jadi ketika ketemu Sigit, oh Sigit ini adalah agen yang begini, misalnya contoh seperti itu. Itu yang satu. Kemudian ada banyak, saya cuma 2 pertanyaan saja. Yang kedua adalah bagaimana lah tadi itu saya tertarik untuk comfort sellingnya. Jadi menjual seperti tidak menjual, akan tetapi dengan waktu yang limited. Seandainya kita di depan calon pembeli, calon pelanggan, itu waktunya benar-benar hanya 30 menit. Nah, bagaimana dengan waktu 30 menit itu kita bisa mengoptimalkan waktu kita itu dan bisa terjadi closing. Thank you, Pak. Oke. Yang pertama Bapak tadi identitas. Tentang identitas ya, bagaimana kalau ketika orang ketemu kita, wah Pak Sigit itu seperti ini, gitu ya, begitu ya Pak ya? Iya. Ya, jadi gini, kalau yang kita bahas tadi ya berkaitan dengan identitas itu kita set ya, itu adalah satu kumpulan ya Pak. Jadi Bapak harus seperti yang saya sharing tadi harus punya dulu ya keyakinan, belief ya. Saya ini orangnya seperti apa ya. Pada saat orang ketemu saya seperti apa, itu harus di-set seperti itu ya, dipikirkan. Maka dan Anda harus yakinin, harus lakukan seperti yang kita contohkan tadi ya. Memanggil semua ya, memanggil semua apa yang kita inginkan masuk ke dalam diri kita. Nah, ketika itu terjadi, maka akan terpancar nih ya, secara lewat alam bawah sadar akan terlihat bahwa Anda memiliki confidence yang Anda kan pernah merasa gini Pak, ketemu orang, aduh orangnya kayaknya asik nih, orangnya kayaknya baik, kayaknya orangnya humble, padahal belum ngomong, pasti pada ya. Itu terjadi karena kita sudah set, itu yang pertama ya. Yang kedua ya, itu adalah sekumpulan ya Bapak. Jadi kita men-set personal branding kita ya, bagaimana kita
menegur, bagaimana kita memberikan senyuman, bagaimana kita berpakaian, ya grooming. Nah itu harus kita perhatikan sekali. Dua hal itu. Jadi yang tidak terlihat adalah keyakinan dan identity yang kita share tadi, dan yang terlihat itu harus juga disetting demikian, ya. Kenapa saya pakai jas hari ini tapi dalamnya kok nggak kemeja ya? Nah itu saya ingin men-set tetap formal tetapi lebih casual gitu, ya. Oh jadi ada internalnya dari beliefnya, identitas seperti apa yang akan kita jadikan, kemudian dari eksternalnya kita juga ada juga gitu ya Pak Michael. Ya? Iya, keseluruhan ya. Jadi dua itu kita kombinasi. Nah kita nggak bisa kita share semua ya satu kali. Siap. Tapi boleh. Yang kedua tadi apa Pak? Dalam 30 menit. Misalnya si calon pembeli itu punya waktu 30 menit. Bagaimana kita itu bisa mengoptimalkan waktu 30 menit itu dan itu bisa menghasilkan satu penjualan. Oke. Nah ini kan jadi balik lagi satu keseluruhan Pak. Ya, mulai dari awal sampai akhir ya, moment of truth-nya harus dapat semua. Dimulai dari setting goals kita ya. Ini harus dipraktekkan ya. Jadi satu, setting goals kita. Kita hanya punya waktu 30 menit. Dalam 30 menit ini saya yakin dapat meyakinkan lawan bicara saya dapat meyakinkan semua orang yang saya berikan presentasi di sore hari ini. Saya akan membawakannya dengan sangat lancar, saya akan membawanya dengan sangat percaya diri ya, dan semua orang akan mendapatkan manfaat yang terbaik dari apa yang saya presentasikan. Nah itu contohnya ya yang dari kita setting dari awal. Baik dari goals ya, yang kedua dari identity, itu kita setting. Nah yang ketiga, nah itu during ya, pada saat ya acaranya terjadi ataupun pada saat presentasi terjadi. Nah disitulah kita membangun hubungan ya, mulai dari senyuman pada saat datang. Nanti mungkin di saat lain waktu kita akan belajar bahasa tubuh ya, mungkin ada sesi training yang lain. Nah di situ kita harus tunjukkan bahasa tubuhnya seperti apa yang positif. Nah ya, membangun hubungan, berikan senyuman ya, baru yang tadi overt conversational control. Nah dari awal kita udah set ya, bahwa ini orang yang akan kita presentasikan tuh orang yang sangat baik. Jadi jangan mikir gini, ada yang salah sih, beberapa yang sering share ke saya, aduh ini bosnya galak. Wah, di situ setnya udah bosnya galak, bosnya detail banget orangnya. Waduh, itu udah membuat kita berpikir kemana-mana, Pak Sigit. Jadi harus di set betul, dikunci bahwa orang ini adalah di pikiran kita bahwa nanti yang akan mendengarkan orangnya adalah orang yang sangat humble, orang yang sangat ramah mendengarkan. Anda set bahwa itu saya seperti berbicara dengan teman akrab saya, ya saya akan merasakan suasana itu. Jadi kalau dalam NLP itu ada VK ya, visual, auditory, kinesthetic. Nah itu harus dimaksimalkan dalam membayangkannya, gitu ya, Pak. Jadi mudah-mudahan ketika Anda sudah men-setting itu dari awal, ya, Anda sudah menyampaikannya dengan baik, mudah-mudahan sih akan 30 menit pun akan cukup. Bahkan sebenarnya nggak perlu lama sih ya, 3 menit pertama udah menentukan orang akan beli atau enggak. Jadi afirmasi sangat penting ya Pak ya? Ya, sangat penting Bapak. Oke, terima kasih Pak. Nanti bisa chat saya kalau ada mau tanya-tanya lagi ya. Boleh ya Pak Sigit. Boleh, terima kasih. Baik, Mbak Sarah. Lagi trouble tuh kayaknya tuh. Oh lagi trouble. Kayaknya tuh si yang MC-nya kayaknya tuh Pak WMB, kayak tadi saya lihat di chatnya tuh. Kayaknya dia lagi ada masalah tuh saya lihat. Oh begitu ya? Kayaknya. Ini ada beberapa teman-teman ESA, bagaimana ini? Halo teman-teman ESA, adminnya tuh. Wow, terima kasih ya. Wah, ada teman kantor, ada teman banyak juga ya. Aduh, ada yang dari Prudential, ada yang dari Generali. Waduh, orang-orang asuransi semua nih. Orang Signa. Wah, ada Mas Andri. Aduh, ada Mas Andri Setiawan. Kabar Mas Andri. Waduh, suhu ya. Suhu ikut jual. Alhamdulillah, Mike. Mau tanya boleh sekali? Waduh, kelihatan sekali ini ditanya. Pinginnya sih ngobrol-ngobrol nggak nak, tapi mau tanya mungkin buat pribadi dan orang yang ada di sini.
Nggak kedengeran suaranya nih, Mike. Halo, Cukup jelas sih, Mas Andri. suaranya nggak kan ya? Cukup jelas. Putus-putus. Oh, putus-putus ya. Suara saya bisa kan, Mike? Bisa, bisa. Bisa kedengeran? Bisa, Mas. Oke, Bapak Ibu, saya sudah sampaikan di chat, ya, itu nomor WhatsApp saya ya. Kalau ada yang ingin bertanya, mau sharing, mau discuss, Bapak Ibu boleh WhatsApp langsung ke saya. Nggak ada masalah ya, kita ngobrol-ngobrol, berbagi ya. Semoga informasinya boleh bermanfaat buat Bapak Ibu. Oh, ada Ibu Jenny juga. Halo, Bu Jenny. Halo, lagi di jalan. Oh iya. Oh, ada teman saya. Ya, Pak, ya. Ya. Oke. Mas Andrea, bagaimana sinyalnya? Sebenarnya susah ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya buat sesi sore hari ini ya. Terima kasih buat sesi hari ini. Sampai ketemu di sesi yang lain. Saya akan bahas lebih dalam lagi ya. Terima kasih. Oke. Selamat pagi.